Ya kembali lagi di channel Om Thomas guys. Emang Pulau Bali ini mengalami penurunan wisatawan lokal sekitar 2% kata Menteri Pariwisata ya. Dan juga ada juga yang ramai karena banyak banget tempat wisata yang menjadi tujuan para wisatawan seperti Pantai Kuta, Uluwatu, Tanah Lot, Ubud, Nusa Dua, Seminyak, Candi Tirta, Empul ya, Pura Besagi, Danau Batur, terus Gubuk Payung ya. Kita simak videonya. Jadi emang ada yang rame tapi ada juga yang sepi guys. Di jalan rame nih guys. Lebih nyiar katanya. Nah ini kalau kita perhatikan ramai dan ini banjir ini sebelum tanggal 24 ya. Ini sekitar tanggal 22, tanggal 23 nih di Bali guys. Jadi kemungkinan ini penyebabnya ya, kenapa di jalanan nampak sepi wisatawan atau turis asing. Ini karena kan salah satunya bencana ya, atau banjir.
Nah ini kita lanjut guys ke untuk Sumatera itu bantuan. Jadi bantuan itu ke Sumatera dari Jawa Timur untuk Sumatera coy. Ditahan di Pemprov Sumut dan mereka minta jatah coy. Harus bayar 2.400.000 coy. Dan seolah-olah Pemprov Sumut itu menantang, akhirnya para relawan ada emosi semua coy. Ini kerjanya coy. Ada salahnya. Kronologisnya sudah dijelaskannya, sudah ada. Kita amankan. Nah ini kalau nggak diviralkan ya seperti gini guys, relawan mau ke lokasi tapi dikena pungli. Duit aja cepat, tapi kalau berupa barang diperlambat. Bantuan buat bencana, tapi masih aja dikomersilkan kayak gitu. Aneh saya dengan para pemerintahan kita ini. Maunya apa mereka ini? Bukannya mereka cuma membantu gimana cara memuluskannya gitu, melancarkan bantuan itu sampai ke orang yang membutuhkan. Ini malah ditahan. Nggak dipikir, saya nggak dipikir. Wah, apa nggak ngeri itu? Jika aktivis kita dan penggiat media sosial yang sering mengkritik pemerintahan atas kebijakan-kebijakannya yang ngawur, sekarang mereka terkena intimidasi dan teror. 3 aktivis atau influencer kena intimidasi ya, ancaman dan teror. Sering diteror dan diintimidasi. Jadi jangan mengkritik pemerintah, lebih baik kita ngomong aja, ngomong di media sosial. Jadi omongannya kayak gini, kalau pemerintahan kita ini kelakuannya buruk, kita tinggal ngomong kelakuannya tidak baik, sama berarti ya. Sama. Nah, kalau apa disogok atau disuap, berarti pemerintah itu dapat sumbangan gitu ya. Jangan disuap, jangan, itu jelek nantinya. Nah itu. Kalau untuk korupsi atau yang para koruptor itu ya bahasanya kan, kita ganti uangnya nyelip di ATM, di ATM para pejabat itu jangan. Uangnya nyelip di ATM para pejabat. Korupsi ya, oke, jangan, makanya jangan mengkritik. Kita omong aja, ngomong ya, jangan mengkritik. Nanti kita omong di media sosial, nih gitu. Apalagi kok bela-bela anjing-anjing. Nah ini bisa kalian simak tuh. Bisa kalian nilai sendiri nih guys. Guys, kalian udah lihat berita ini belum? Kalau yang menyangkut uang dan kekuasaan, kayaknya hati nurani itu ditaruh di ujung kaki sama mereka. Kalian bayangkan aja ya, dari seharusnya 1,5 miliar rupiah bantuan yang harusnya diterima oleh korban bencana yang nyampe masyarakat cuma berapa? 980-an juta. 516 jutanya kemana? Dicubitin, dipotong, sampai masuk ke kantong pejabat ini. Yang bikin giling-giling kepala lagi adalah cara memotong anggaran tersebut. Harusnya kan bantuan tersebut turun langsung di dalam bentuk tunai ya kan, ke 303 kepala keluarga korban bencana, harusnya mereka itu dikasih tunai. Nah tapi sama si bapak ini diubah menjadi bantuan dalam bentuk barang. Dia ubah skemanya dari tunai ke barang tanpa persetujuan dari Kemensos. Sampai sini kita semua paham kenapa harga di markup
naik harga vendor, nunjuk penyedia sendiri, udah gitu minta potongan harga 15% untuk masuk ke kantongnya dia sendiri. La ilaha illallah. Bantuan bencana aja masih kena embat, gimana yang lain? Udah terima kasih, makan selasi, sekian dan terima kasih. Udah pada lihat cuplikan video bapak-bapak ini? Nah, ini masalah sosial ya. Adat dan adab. Video itu salah satu bukti nyata dari yang sering saya katakan kalau kesalahan yang dilakukan berlama-lama sama seperti kesalahan yang dilakukan bersama-sama. Rasanya seperti tidak sedang melakukan kesalahan sama sekali. Ya. Efek jangka panjangnya jelas. Ya, kayak yang di videonya tadi. Orang yang benar malah diperlakukan seperti dia yang salah. Orang yang kasih tahu kebenaran malah dianggap aneh, malah dianggap nyeleneh, ya. Malah dianggap salah ya. Saya yakin masih banyak lagi di sekitar kita contoh-contoh dari kesalahan bersama-sama dan atau yang berlama-lama gitu. Semisal di Batam tuh ada jalan umum yang sudah jadi tempat jualan, padahal itu termasuk jalan arteri, tapi ditutup digunakan untuk lapak-lapak jualan bersama-sama berlama-lama. Sampai wali kota, bayangkan, wali kota pun nggak bisa apa-apa. Terlepas dari tak ada unsur kepentingan di situ, ya kan? Nggak tahu juga lah ya. Tapi kan jadi zolim sama yang punya rumah atau ruko di sepanjang jalan itu. Rumah atau rukonya jadi mati, gitu. Kumuh, ya nggak ada nilainya jadinya, gitu kan? Kan itu, ya banyak hal lah yang dirugikan. Lalu juga dijalik ya, semua kita dan semua keturunan kita dijauhkan dari segala bentuk kebodohan dan pembodohan lah ya. Amin. Pak Jokowi senyum waktu ditanya soal lulus. Ya Allah Pak, kalau cuma senyum yang kau berikan. Wush, wush, wush. Tapi judul dengan itu bukan pesawat terpukul tapi kereta cepat. Kurbaya, kurbaya, marilah sekarang uang, umat lagi. Coy, Menteri Hukum coy, wih mantap coy. Nih buat koruptor katanya, cuma dikasih denda damai. Wih apa nggak enak itu koruptornya coy ya? Wih apa nggak pernah jalan itu koruptor, cuma dikasih denda damai doang coy. Aduh gimana ya korupsi? Berapa ribuan triliun itu? Aduh nih coy, nih coy. Sebenarnya ruang itu sudah diberikan kepada Kejaksaan Agung karena Jaksa Agung sekarang salah satu kewenangannya adalah melakukan denda damai. Itu sudah ada ruangnya. Cuma sampai hari ini mungkin Kejaksaan belum melakukan itu. Padahal itu kewenangan baru yang kita berikan kepada Kejaksaan. Karena yang paling penting sekali lagi bagi pemerintah dan untuk rakyat Indonesia adalah bagaimana aset recovery itu bisa berjalan. Kemudian kalau aset recovery-nya bisa baik, ya kan, pengembalian kerugian negara itu bisa lebih maksimal, itu jauh lebih baik dibandingkan sekedar Emang hebat ya menteri kita ini, menteri hukum nih ya. Apa enggak? Apa? Itu para koruptor apa menjamur itu? Hah? Apa enggak apa buahnya gitu nanti ya? Ih, emang solusinya bagus Pak, bagus. Bagus buat Bapak dan para koruptor. Paling bagus itu Pak benar. Iya. Kalau cuma dikasih denda damai doang enak banget. Paling dendanya berapa itu Pak? Kira-kira. Ya oke, terima kasih guys yang sudah menonton video Om Thomas dari awal sampai selesai. Berita-berita terkini ya, mulai dari situasi Bali yang mengalami kesepi wisatawan hingga berita-berita update ya soal kebijakan pemerintah yang kadang-kadang nyeleneh dan blunder. Oke, semangko.